Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berdasarkan kisah nyata sebagai muhasabah untuk diri ini dan bagi yang mendengarkannya, yaitu kisah seorang anak di Amsterdam, Belanda. Baiklah, saya akan mulai kisahnya. Setiap selesai sholat Jumat setiap pekannya, seorang imam masjid dan anaknya yang berumur 11 tahun mempunyai jadwal membagikan buku-buku Islam, di antaranya buku At-Tariq Ilal Jannah yang berarti jalan menuju surga. Mereka membagikannya di daerah mereka di pinggiran kota Amsterdam. Namun tibalah suatu hari ketika kota tersebut diguyuri hujan yang sangat lebat dengan suhu yang sangat dingin. Sang anak pun mempersiapkan dirinya dengan memakai beberapa lapis pakaian demi mengurangi rasa dingin. Setelah selesai mempersiapkan diri, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku telah siap." Ayahnya menjawab, "Siap untuk apa?" Ia berkata, "Untuk membagikan buku seperti biasa." Sang anak pun berucap, "Suhu sangat dingin di luar sana, belum lagi hujan lebat yang mengguyur." Sang anak menimpali dengan jawaban yang menakjubkan. Akan tetapi, sungguh banyak orang yang berjalan menuju neraka di luar sana, di bawah guyuran hujan. Sang ayah terhenyak dengan jawaban anaknya seraya berkata, namun ayah tidak akan keluar dengan cuaca seperti ini. Akhirnya, anak tersebut meminta izin untuk keluar sendiri. Sang ayah berpikir sejenak dan akhirnya memberikan izin. Ia pun mengambil beberapa buku dari ayahnya untuk dibagikan dan berkata, "Terima kasih wahai ayahku." Di bawah guyuran hujan yang cukup deras, ditemani rasa dingin yang menggigit, anak itu membawa buku-buku itu yang telah dibungkusnya dengan sekantong plastik ukuran sedang agar tidak basah terkena air hujan. Lalu ia membagikan buku kepada setiap orang yang ditemui. Tidak hanya itu, beberapa rumah pun ia hampiri demi tersebarnya buku tersebut. 2 jam berlalu, tersisalah satu buku di tangannya. Namun sudah tidak ada orang yang lewat di lorong tersebut. Akhirnya, ia memilih untuk menghampiri sebuah rumah di seberang jalan untuk menyerahkan buku terakhir tersebut. Sesampainya di depan rumah, ia pun memencet bel, tapi tidak ada respon. Ia ulangi beberapa kali, hasilnya tetap sama. Ketika hendak beranjak, seperti ada yang menahan langkahnya, dan ia coba sekali lagi, ditambah ketukan tangan kecilnya. Sebenarnya ia juga tidak mengerti kenapa ia begitu penasaran dengan rumah tersebut. Pintu pun terbuka perlahan, disertai munculnya sesosok nenek yang tampak sangat sedih. Nenek berkata, "Ada yang bisa saya bantu, nak?" Si anak berkata dengan mata yang berkilau dan senyuman yang menerangi dunia. "Saya minta maaf jika mengganggu, akan tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Allah sangat mencintai dan memperhatikan Nyonya. Kemudian saya ingin menghadiahkan buku ini kepada Nyonya. Di dalamnya dijelaskan tentang Allah Ta'ala, kewajiban seorang hamba, dan beberapa cara agar dapat memperoleh keridhoannya." 1 pekan berlalu, seperti biasa, sang imam memberikan ceramah di masjid. Seusai ceramah, ia mempersilakan jamaah untuk berkonsultasi. Terdengar sayup-sayup dari soft perempuan, seorang perempuan tua berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengenal saya di sini, dan belum ada yang mengunjungiku sebelumnya. 1 pekan yang lalu, saya bukanlah seorang muslim, bahkan tidak pernah terbetik dalam pikiranku hal tersebut sedikit pun. Suamiku telah wafat, dan dia meninggalkanku sebatang kara di bumi ini." Dan ia pun memulai ceritanya bertemu anak itu. Ketika itu cuaca sangat dingin, disertai hujan yang lebat, aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku. Kesedihanku sangat mendalam, dan tidak ada seorang pun yang peduli padaku. Maka tidak ada alasan bagiku untuk hidup. Aku pun naik ke atas kursi dan mengalungkan leherku dengan seutas tali yang sudah kutambatkan sebelumnya. Ketika hendak melompat, terdengar olehku suara bel. Aku terdiam sejenak dan berpikir, paling sebentar lagi juga pergi. Namun suara bel dan ketukan pintu semakin kuat. Aku berkata dalam hati, siapa gerangan yang sudi mengunjungiku? Tidak ada yang mengetuk pintu rumahku. Kulepaskan tali yang sudah siap membantuku mengakhiri nyawaku dan bergegas ke pintu. Ketika pintuku buka, aku melihat sesosok anak kecil dengan pandangan dan senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak mampu menggambarkan sosoknya kepada kalian. Perkataan lembutnya telah mengetuk hatiku yang mati hingga bangkit kembali. Ia berkata, "Nyonya, saya datang untuk menyampaikan bahwa Allah Ta'ala sangat menyayangi dan memperhatikan Nyonya. Lalu saya ingin menghadiahkan buku ini kepada Nyonya. Di dalamnya dijelaskan tentang Allah Ta'ala, kewajiban seorang hamba, dan beberapa cara agar dapat memperoleh keridhoannya." Anak kecil itu datang kepadaku secara tiba-tiba dan menghilang di balik guyuran hujan. Hari itu juga, secara tiba-tiba setelah menutup pintu,
Aku langsung membaca buku dari anak kecilku itu sampai selesai. Seketika aku singkirkan tali dan kursi yang telah menungguku, karena aku tidak akan membutuhkannya lagi. Sekarang lihatlah aku, diriku sangat bahagia, karena aku telah mengenal Tuhanku yang sesungguhnya. Aku pun sengaja mendatangi kalian berdasarkan alamat yang tertera di buku tersebut untuk berterima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan mutiara kecilku pada waktu yang tepat, hingga aku terbebas dari kekalnya api neraka. Air mata semua orang mengalir tanpa terbendung di masjid bergemuruh dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Sang imam, ayah dari anak tersebut, beranjak menuju tempat di mana mutiara kecil itu duduk dan memeluknya erat di hadapan para jamaah. Sungguh mengharukan. Mungkin tidak ada seorang ayah pun yang tidak bangga terhadap anaknya seperti yang dirasakan imam tersebut. Demikian, semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.